Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uti Kurnianingrum, nomor urut 16, Manajemen Resiko B, dengan nomor induk mahasiswa 20423022, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS. Pertanyaan pertama adalah pengertian dari manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan resiko dalam kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian, tujuan dalam mempelajari manajemen resiko adalah untuk memahami berbagai macam resiko yang mungkin bisa terjadi dan cara menghadapi resiko tersebut apabila terjadi. Manajemen resiko merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan sebuah bisnis perusahaan. Karena dengan pengelolaan resiko yang baik, maka sebuah perusahaan bisnis dapat terhindar dari kerugian ataupun kebangkrutan. Kemudian implementasi dari manajemen risiko sendiri mulai dilakukan bersamaan dengan perumusan strategi bisnis dari perusahaan, di mana perusahaan dapat mengidentifikasi resiko yang mungkin dapat terjadi serta cara menghadapi resiko tersebut. Kemudian contoh manajemen resiko dapat diterapkan oleh usaha kecil, misalnya usaha UMKM produksi tempe. Pemilik usaha mengidentifikasi apa saja resiko yang terjadi ketika berjualan produknya. Beberapa resiko yang teridentifikasi adalah resiko tidak terjualnya tempe, kebusukan pada tempe, dan gagalnya produksi pada tempe. Pemilik usaha telah membuat alternatif seperti membuat keripik tempe, sayur, dan gorengan apabila ada yang tidak terjual, mengalami kebusukan, dan gagal produksi. Jenis resiko yang pertama adalah resiko murni, misalnya saat terjadi kebakaran, maka dipastikan perusahaan akan mengalami kerugian. Yang kedua, resiko spekulatif, contohnya jika tidak mendapatkan hadiah saat pengoncokan undian, maka kita tidak untung dan rugi. Kemudian yang ketiga adalah resiko khusus, contohnya adalah ketika mengalami kecelakaan, maka hal tersebut dapat kita hindari jika kita lebih berhati-hati. Yang keempat adalah resiko fundamental, contohnya adalah jika terjadi gunung meletus, maka hal tersebut adalah bencana alam yang tidak dapat kita hindari. ERM atau Enterprise Risk Management didefinisikan sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh adanya entitas dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya. Diterapkan melalui pengaturan strategi untuk seluruh perusahaan serta dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi entitas bisnis mereka. ERM dapat diartikan sebagai metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko secara strategis dari perspektif seluruh organisasi atau perusahaan. Hal yang harus dipahami dengan baik adalah mengidentifikasi tujuan bisnis serta kondisi lingkungan internal yang ada. Resiko kesehatan terjadi ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan. Resiko kesehatan ini dapat diukur dengan morbidity rate pada sebuah negara tertentu. Kemudian terdapat resiko kecelakaan yang merupakan suatu kejadian yang tidak terencana saat kita sedang melakukan sesuatu pekerjaan. Penerapan keselamatan dalam bekerja ini melalui program yang bernama K3. K3 kepanjangan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Program K3 dilaksanakan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, atau dengan kata lain dapat disebut dengan mempertahankan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian resiko kematian adalah suatu keadaan tidak pasti yang kemudian memberikan akibat merugikan, yaitu kematian. Dalam perusahaan, kematian termasuk kerugian akibat real yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota karyawan perusahaan termasuk keluarganya. Kematian sendiri merupakan resiko murni. Resiko kehilangan karyawan yang mengalami musibah cukup membuat perusahaan mengalami permasalahan sehingga dibutuhkan pengganti dari orang tersebut.
Resiko kematian sendiri dapat dimitigasi dengan penggunaan asuransi jiwa pada setiap karyawan yang akan diasuransikan. Contoh kasusnya adalah misal seorang pekerja dalam melaksanakan tugas mengandung potensi resiko-resiko yang dapat menyebabkan kematian. Pekerja tersebut setiap bulannya harus menghidupi keluarganya dengan pengeluaran sebesar 20 juta rupiah per bulan. Dengan catatan kebutuhan tersebut bersifat kontan. Umur pekerja tersebut saat ini adalah 50 tahun, sementara umur harapan hidupnya adalah 70 tahun, dan tiba-tiba meninggal. Dan nilai kebutuhan hidup yang harus ditanggung oleh pekerja tersebut adalah 1 miliar. Menjaga konsekuensi negatif, maka sebaiknya keluarga tersebut memberikan asuransi dengan nilai pertanggungan sebesar 1 miliar untuk menjaga konsekuensi negatif kematian dari keluarga tersebut. Metode yang pertama adalah metode penilaian kembali. Metode penilaian kembali mengukur resiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Misalnya, suatu bank B membeli obligasi dengan tujuan untuk investasi. Dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai historis obligasi tersebut di neracanya. Bank akan memperoleh pendapatan hanya dari kupon bunga yang dibayarkan. Kemudian yang kedua adalah metode jangka waktu. Metode jangka waktu tidak bisa sepenuhnya mengukur perubahan tingkat bunga terhadap nilai aset atau kewajiban. Imunisasi dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban tidak bisa sepenuhnya melindungi modal saham. Kemudian yang ketiga adalah metode durasi. Metode durasi memperbaiki metode jangka waktu karena metode durasi memperhitungkan timing dari setiap aliran kas. Contoh kasusnya adalah misal Bank A memiliki total aset per Februari 2022 adalah 179,82 triliun dan pinjaman yang disalurkan adalah 200 juta. Dapat dipertimbangkan resiko suku bunga tersebut yang mempertimbangkan arus kas dari aset dan utang yang sensitif terhadap perubahan bunga dapat dijadikan perubahan metode dalam pengelolaan resiko suku bunga dari Bank A. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.